Ya, pertama-tama perkenalkan, saya Kevin Daniel Cendana dari kelas A, angkatan 2021 dengan NIM 21091060031. Di video ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Herman di mata kuliah Matematika Diskrit yang sudah saya terapkan ke dalam suatu codingan Python. Untuk soal yang pertama, soalnya yaitu kita disuruh untuk menyatakan PBB 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar dengan menerapkan algoritma Euclidean. Di sini saya telah membuat codingannya, yaitu pertama saya membuat fungsinya, di mana dalam algoritma Euclidean kita membagi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil dan menyimpan sisanya. Kemudian kita bagi bilangan yang lebih kecil dengan sisanya dan melakukannya terus-menerus sehingga sisanya menjadi 0. Pada fungsi di sini kita melakukan perulangan sampai Y bernilai sama dengan 0 dan pernyataan X, Y sama dengan Y dan X persen Y, di mana X persen Y itu berarti sisa bagi dari X dan Y. Kemudian kita mengeprint X, Y-nya dan mengembalikan nilai X-nya. Kemudian setelah itu kita membuat variabel baru untuk menghitung, dan setelah itu memasukkannya ke dalam hasilnya. Untuk hasil dari codingannya kira-kira seperti ini, di mana 1986 dibagi 1242 akan menghasilkan 744, kemudian 1242 dibagi lagi dengan 744 akan menyisakan 498, begitu seterusnya sehingga menyisakan 0, maka hasil FPB dari 1242 dan 1986 itu adalah 6. Jadi kita telah menemukan jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk soal di nomor 2. Pertama-tama soalnya terlebih dahulu. Ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai atau bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Di sini saya juga telah membuat suatu fungsi untuk menghitung kombinasinya, di mana kita mengambil variabel jumlah soal, seluruh soal, dan nilai minimal dari soal. Dan kemudian ada variabel total yang berisi nilai minimal dikali jumlah soal, dan kemudian ada sisa nilai, di mana seluruh soal dikurang total, kemudian ada variabel X, yaitu jumlah soal, dan variabel Y, yaitu sisa nilai. Untuk kombinasi 1, sama dengan X tambah Y dikurang 1, dan untuk kombinasi 2, sama dengan Y. Jika kombinasi 1 lebih dari sama dengan 0, dan kombinasi 2 lebih dari 0, maka akan keluar nilai Y harus didistribusikan ke dalam X soal, maka banyak cara pemberian nilai C adalah hasil dari kombinasi 1, hasil dari kombinasi 2. Dan jika tidak sesuai dengan kondisi yang telah
buat di atas, maka akan mengeluarkan hasil kombinasi tidak ditemukan. Sebelumnya kita akan diminta untuk mengisi jumlah soal dan kemudian nilai maksimal setiap soal. Nilai maksimal dari soal tersebut dan nilai minimal per soal. Kemudian kita akan menjalankan kombinasi dengan ketiga nilai yang telah kita inputkan. Kita coba masukkan nilainya. Untuk total soal yang pertama ada 15, kemudian total nilainya 100, dan nilai minimal per soal adalah 8. Untuk soal yang diberikan oleh Pak Herman ini, hasil kombinasi tidak dapat ditemukan. Karena jika kita lihat, nilai minimal per soal adalah 8 dan total soal adalah 15. Untuk 15 dikali 8 sendiri hasilnya adalah 120, di mana hasil tersebut melebihi dari total nilai maksimum yang dapat didapatkan, sehingga hasil kombinasi tidak dapat ditemukan. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 3. Untuk soalnya ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Kita disuruh untuk menentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk opsi A semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan untuk opsi B urutan buku dalam susunan bebas. Untuk menjawab soal nomor 3, saya membuat suatu fungsi untuk menghitung faktorialnya. Dan kemudian untuk opsi A, kita diminta untuk mencari banyak cara agar buku tersebut dapat disusun dalam satu baris dengan semua buku yang topiknya sama namun letaknya bersebelahan. Untuk caranya sendiri yaitu kita harus mengalihkan seluruh faktorial dari buku yang ada dan ditambah lagi kita kali dengan jumlah jenis buku, yaitu di mana terdapat 4 jenis buku, yaitu ada buku basis data, buku metode numerik, buku algoritma, dan buku jaringan. Sehingga banyak caranya kita dapatkan dari 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian untuk mendapatkan banyak caranya, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam fungsi ini sehingga mendapatkan hasilnya, lalu dikalikan. Dan untuk hasilnya di opsi A, kita dapat lihat di sini, banyak caranya ada 298.598.400. Kemudian untuk opsi B, untuk banyak cara urutan buku dalam susunan bebas, kita tinggal menambahkan sejumlah seluruh buku, yaitu 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, dan kemudian kita menghitung banyak caranya dengan memfaktorialkan jumlahnya, sehingga kita mendapatkan nilainya yaitu seperti yang di bawah ini. Mungkin itu saja penjelasan saya dalam soal matematika diskret ini. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.